Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitran Salim dengan NIM 24130000159, Prodi BKPI, kelas FITK sore semester 2. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai pengertian tanggung jawab dalam pendidikan Islam. Pengertian tanggung jawab, apa sih tanggung jawab itu? Menurut WJS Purwadaminta, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Artinya, jika ada suatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Tanggung ini pula memiliki arti yang jauh bila memakai imbuhan bertanggung jawab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan suatu sikap seseorang yang secara sadar dan berani mau mengakui apa yang dilakukan. Kemudian ia berani memikul segala resikonya. Nah, jadi tanggung jawab merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kemudian tanggung jawab menjadi dua bagian, yaitu tanggung jawab pada diri sendiri, di mana baik atau buruknya suatu kejadian yang terjadi kepada diri kita adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan karena orang lain, dan tidak menyalahkan siapapun, atau yang paling buruk adalah menyalahkan takdir. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab kepada orang lain dan lingkungan sekitar, di mana manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya untuk perkembangan dirinya. Nah, sebagai contoh, jika masyarakat telah memilih seseorang sebagai lurah, maka dia akan bertanggung jawab kepada masyarakat yang mempercayainya. Tentu, sebagai seorang Pak Lurah, dia harus memperhatikan kelangsungan hidup masyarakatnya yang ia pimpin, serta kesejahteraan mereka dan juga keadaan lingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut. Nah, jadi tanggung jawab dalam pendidikan Islam terbagi jadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tanggung jawab orang tua dalam pendidikan Islam. Nah, orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena mereka lah anak memulai menerima pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Orang tua itu memegang peranan penting dalam pendidikan anak-anaknya sejak dalam kandungan, setelah lahir hingga dewasa. Oke. Tanggung jawab pendidikan Islam yang harus dilakukan orang tua itu seperti yang pertama memelihara dan membesarkan anak, lalu yang kedua melindungi dan menjamin kesamaan baik jasmaniah maupun rohaniah, yang ketiga yaitu memberikan pengajaran, yang keempat membahagiakan anak. Nah, sedangkan peran orang tua dalam proses belajar anak meliputi dua hal. Yang pertama yaitu melengkapi fasilitas pendidikan. Nah, selain perabot rumah tangga, fasilitas rumah tangga yang harus diprioritaskan adalah fasilitas penunjang pendidikan anak. Fasilitas tersebut antara lain seperti media informasi, tempat belajar yang nyaman, terus media pembelajaran anak yang menyenangkan ya. Lalu yang kedua itu ada mengembangkan budaya ilmiah dalam keluarga. Selain fasilitas tersedia, yang diperlukan berikutnya adalah memberikan budaya ilmiah dan rumah. Maksudnya, pembentukan perilaku dan pembiasaan diri anggota keluarga yang menunjang visi pendidikan. Beberapa di antaranya seperti budaya Islami, budaya belajar, budaya jam membaca ya. Lalu selanjutnya, beberapa langkah yang dapat dilakukan orang tua dalam mendukung perkembangan belajar anak. Yang pertama, memahami cara belajar anak, terus memahami fitrah anak ya, lalu pendekatan metode. Nah, lalu bagian tanggung jawab dalam pendidikan Islam yang kedua itu ada tanggung jawab guru dalam pendidikan Islam. Nah,
Guru adalah pendidik yang profesional karena ia merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Ketika orang tua menyerahkan anaknya untuk disekolahkan, berarti pelimpahan sebagian tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru. Nah, di negara-negara timur sejak dahulu kala guru itu dihormati oleh masyarakat. Nah, orang orang India dahulu menganggap guru sebagai orang suci dan sakti. Di Jepang, guru disebut sensei, artinya yang lebih dahulu lahir. Terus atau yang lebih tua. Kalau di Inggris dan di Jerman disebut de Lehrer yang berarti pengajar. Akan tetapi kata guru sebenarnya bukan saja mengandung arti pengajar, melainkan juga pendidik yang baik di dalam maupun di luar sekolah. Ia harus menjadi penyuluh masyarakat. Nah, lalu dalam konteks pendidikan Islam, pendidik yang sering disebut dengan murabbi, mu'allim, mu'adib, mudaris, dan mursyid. Ya, menurut peristilahan yang dipakai dalam pendidikan dalam konteks Islam, kelima istilah ini mempunyai tempat tersendiri dan mempunyai tugas masing-masing. Yang pertama itu tadi adalah murabbi, ya, orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Yang kedua itu ada mu'alim, orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritas dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, serta implementasi. Lalu yang ketiga ada muadib, adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Nah, yang keempat itu ada mudaris. Mudaris itu orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan dan keahlian secara berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat dan minat kemampuannya. Lalu yang terakhir tadi ada mursyid, ya. Mursyid adalah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, teladan dan konsultan bagi peserta didiknya. Nah, pendidikan dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensial kognitif maupun psikomotorik. Pendidikan juga berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala, dan mampu melaksanakan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Nah, pendidik di sini adalah mereka yang memberikan pelajaran peserta didik, yang memegang suatu mata pelajaran tertentu di sekolah. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama terhadap anaknya, tidak selamanya memiliki waktu yang leluasa dan dalam mendidik anak-anaknya. Selain itu, karena kesibukan kerja, tingkat efektivitas dan efisiensi pendidikan tidak akan baik jika pendidikan hanya dikelola secara alamiah. Oleh karena itu, anak lazimnya dimasukkan ke dalam lembaga sekolah. Penyerahan peserta didik ke lembaga sekolah bukan berarti melepas tanggung jawab orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama, tetapi orang tua tetap mempunyai saham yang besar dalam membina dan mendidik anak kandungnya. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.